Stop, Bapak dan Ibu yang terhormat, saya berani bertaruh. Malam ini, Anda akan terbangun lagi, minimal 3 kali, hanya untuk bolak-balik ke kamar mandi. Kelelahan ini bukan takdir. Ini adalah siksaan tidur yang merenggut kualitas hidup Anda. Ginjal dan prostat Anda menjerit minta tolong. Tapi tenang, setelah lebih dari 15 tahun praktik dan menangani ribuan kasus ini, saya menemukan satu rahasia sederhana yang tersembunyi di dalam satu gelas minuman hangat. Solusi ini telah terbukti membuat pasien saya yang usianya di atas 70 tahun sekalipun bisa tidur nyenyak 7 jam penuh, bangun dengan badan segar dan jauh dari kecemasan prostat. Ini bukan obat, ini adalah ilmu yang harus Anda kuasai. Oleh karena itu, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, jangan lewatkan 1 detik pun, karena informasinya tersusun sistematis. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, apa kabar hari ini? Saya berharap kesehatan, keberkahan, dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Terima kasih telah kembali mengunjungi video ini, dan bagi penonton baru, selamat datang di kanal tempat kita belajar bersama, mengelola kesehatan, agar masa senja kita dipenuhi kebahagiaan dan kualitas hidup yang prima. Saya ingin berbagi kisah nyata yang sangat menyentuh. Beliau adalah Ibu Mulyani, 58 tahun, seorang pensiunan guru yang tinggal di desa. Selama bertahun-tahun, Ibu Mulyani selalu menganggap bahwa sering terbangun 4 hingga 5 kali semalam untuk buang air kecil adalah resiko menjadi tua. Beliau menerima siklus kelelahan itu, yang membuat beliau di pagi hari sering merasa pegal linu, mudah marah, dan bahkan malas untuk mengajar mengaji. Kehidupan beliau terasa berat karena kurang tidur kronis. Masalah utamanya adalah kebiasaan sepele. Beliau selalu menyiapkan segelas besar air putih dingin di samping tempat tidur. Saat terbangun malam hari, beliau akan minum untuk melegakan tenggorokan. Dan hasilnya, hanya dalam waktu 1 jam, dorongan untuk buang air kecil datang lagi, seperti sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Beliau datang kepada saya dengan wajah kuyu dan mata berkaca-kaca, merasa putus asa. Solusinya Bapak dan Ibu sangatlah sepele, namun dampaknya luar biasa positif. Saya hanya meminta Ibu Mulyani mengganti kebiasaan minum air dingin di malam hari dengan 1 gelas kecil air jahe hangat tanpa gula tepat jam 7 malam. Lalu tidak minum lagi setelah itu. Hanya perubahan jadwal dan jenis minuman di 1 gelas tersebut. 1 bulan kemudian, Ibu Mulyani datang lagi dengan wajah berseri. Beliau berkata, "Dokter, saya sekarang paling hanya bangun 1 kali menjelang subuh, bahkan kadang tidak sama sekali. Rasanya seperti umur saya mundur 10 tahun. Semangat saya kembali, dan saya bisa kembali mengajar dengan khusyuk." Kisah Ibu Mulyani ini membuktikan bahwa seringkali solusi untuk masalah besar terletak pada ilmu sederhana yang kita abaikan. Dan ilmu sederhana itu yang saya sebut protokol GPT akan saya bagikan tuntas di video kali ini. Sering kencing di malam hari atau yang secara ilmiah kita sebut nokturia bukanlah sekadar gangguan tidur. Ini adalah indikator bahwa ada ketidakseimbangan antara kapasitas kandung kemih, produksi urin oleh ginjal, dan sinyal saraf dari otak. Secara ilmiah, ketika kita tidur, tubuh melepaskan hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini berfungsi memberitahu ginjal untuk mengurangi produksi urin agar kita bisa tidur nyenyak. Namun seiring bertambahnya usia, produksi hormon ADH ini cenderung menurun, sehingga ginjal tetap memproduksi banyak urin di malam hari. Ditambah lagi, pada pria, kelenjar prostat sering membesar atau BPH, dan menekan saluran kemih, menyebabkan pengosongan kandung kemih tidak tuntas. Jadi masalahnya adalah kombinasi dari faktor hormonal, mekanis, prostat, dan yang paling sering kita lupakan, kebiasaan hidup. Jadi bagaimana cara kita, sebagai manajer kesehatan tubuh sendiri, mengelola 3 faktor ini secara bersamaan? Jawabannya ada pada sebuah strategi terpadu yang telah saya terapkan selama bertahun-tahun pada pasien-pasien saya.
Protokol GPT. Ginjal, prostat, tenang. Mari kita bedah tuntas 3 pilar penting ini. Pilar G, ginjal dan jam minum. Rahasia 1 gelas. Ini adalah pilar yang paling krusial. Kesalahan fatal yang dilakukan banyak lansia adalah mengurangi total asupan cairan seharian karena takut kencing. Padahal, mengurangi minum justru membuat ginjal bekerja lebih keras dengan menyaring urin yang terlalu pekat. Dan ini berbahaya. Solusinya adalah pengaturan waktu, bukan pembatasan jumlah. Kita harus memahami logika kerja ginjal. Bayangkan ginjal kita seperti sebuah pabrik pengolahan akhir yang sangat canggih. Pabrik ini memiliki jam kerja optimal, katakanlah dari pagi hingga sore hari, yaitu sebelum jam 5 sore. Kita harus memastikan 70% hingga 80% dari kebutuhan cairan harian Anda sudah terpenuhi pada periode ini. Ini memberikan waktu bagi pabrik ginjal untuk memproses semua air dan membersihkan tubuh sebelum jam istirahat malam. Lalu, di mana letak rahasia 1 gelas itu? Sekitar jam 7 atau 8 malam setelah makan malam, minumlah 1 gelas terakhir minuman hangat sebagai penutup hari. Minuman hangat seperti air putih hangat, teh herbal tanpa gula seperti teh kamomil, atau air jahe hangat bekerja lebih baik. Kehangatan membantu relaksasi, dan jahe atau kamomil memiliki efek menenangkan yang tidak membebani ginjal. Setelah 1 gelas hangat ini, sangat penting untuk stop minum banyak. Jika Anda merasa haus, cukup basahi bibir, minum seteguk kecil, atau bahkan berkumur saja. Jangan minum segelas penuh lagi. Memaksakan ginjal bekerja keras di malam hari dengan meminum banyak cairan sebelum tidur hanya akan memaksa pabrik Anda lembur. Hasilnya, kandung kemih cepat penuh, dan sinyal kebelat pun membangunkan tidur lelap Anda. Dengan mengatur jam minum ini, Anda memberikan kesempatan emas bagi ginjal untuk beristirahat dan kandung kemih untuk tidak bekerja terlalu keras di malam hari. Ini adalah perubahan kebiasaan yang sangat kecil, tetapi dampaknya luar biasa besar, seperti yang dialami Ibu Mulyani. Kunci suksesnya adalah disiplin memindahkan volume air dari malam hari ke siang dan sore hari. Pilar dan makanan sahabatnya. Pilar kedua ini sangat penting, khususnya bagi bapak-bapak, meskipun wanita juga bisa mengambil manfaatnya untuk kesehatan saluran kemih secara umum. Sering kencing malam pada pria seringkali disebabkan oleh pembesaran prostat jinak, BPH, di mana prostat yang membesar menekan saluran kemih. Ini membuat urinasi menjadi tidak tuntas, sehingga kandung kemih lebih cepat penuh lagi dan menuntut untuk dikosongkan. Kita bisa membantu prostat dari dalam melalui diet yang cerdas. Beberapa makanan mengandung zat aktif yang bersifat anti peradangan dan menyehatkan prostat. Makanan sahabat prostat yang pertama adalah tomat yang sudah dimasak. Zat super di dalamnya, yaitu likopen, akan keluar dan lebih mudah diserap tubuh ketika tomat dipanaskan, misalnya dalam sup atau saus. Likopen ini bertindak sebagai tentara yang melindungi sel-sel prostat dari kerusakan. Sebagai takaran aman harian, mengonsumsi 1 porsi kecil, sekitar 100 gram sup tomat yang dimasak, sudah cukup memberikan manfaat. Selanjutnya jangan lupakan biji labu. Biji kecil berwarna hijau ini adalah salah satu sumber zinc terkaya dari tumbuhan. Zinc ini sangat penting untuk kesehatan dan fungsi normal kelenjar prostat, ibaratnya satpam bagi prostat. Takaran yang aman adalah mengonsumsi 1 sendok makan biji labu setiap hari, bisa dicampurkan ke dalam oatmeal atau dimakan sebagai camilan. Pilihan ketiga adalah ikan kembung atau sarden yang kaya akan omega 3. Lemak baik ini dikenal sebagai anti peradangan alami yang sangat kuat. Mengingat pembesaran prostat seringkali melibatkan proses peradangan, omega 3 dapat membantu meredakannya. Usahakan mengonsumsi ikan ini minimal 2 hingga 3 kali seminggu. Sebaliknya, kurangi makanan musuh prostat seperti daging merah berlemak dan makanan yang digoreng karena memicu peradangan dalam tubuh. Dengan memasukkan makanan sahabat prostat ini secara rutin, kita tidak hanya menjaga fungsi prostat, tetapi juga mengurangi peradangan sistemik di seluruh tubuh, memberikan dampak positif yang menyeluruh pada kualitas hidup kita. Tenang dan latihan sederhana. Pilar terakhir adalah yang paling sering disepelekan, padahal dampaknya sangat besar. Ketenangan pikiran. Ada koneksi sangat erat antara otak dan kandung kemih melalui sistem saraf.
Ketika kita cemas, stres, atau panik, otak kita, direktur utama, akan mengirim sinyal panik ke kandung kemih, manajer operasional. Membuatnya menjadi terlalu sensitif, kondisi ini disebut overactive bladder. Baru terisi sedikit saja, manajer sudah buru-buru melapor ke atasan dan Anda pun terbangun. Cara pertama untuk menenangkan direktur utama adalah dengan latihan napas perut yang sederhana, 5 menit sebelum tidur. Berbaringlah dengan nyaman. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 hitungan. Rasakan perut mengembang. Tahan napas selama 3 hitungan. Kemudian hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 hitungan. Latihan ini menenangkan sistem saraf, mengaktifkan mode istirahat dan cerna, dan mengirim sinyal aman ke seluruh tubuh, termasuk kandung kemih. Cara kedua adalah dengan senam Kegel, yang berfungsi melatih dan menguatkan otot dasar panggul. Otot ini bertindak sebagai katup keran alami untuk menahan buang air kecil. Latihannya sederhana, kencangkan otot seolah Anda sedang menahan kencing, tahan selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan selama 5 detik. Ulangi 10-15 kali beberapa kali sehari. Otot yang kuat membantu Anda menahan dorongan kencing, terutama saat tidur. Menggabungkan latihan fisik sederhana ini dengan ketenangan pikiran adalah kunci untuk memutus lingkaran setan kecemasan yang justru memicu seringnya kencing malam. Ingat, mind over bladder. Ketika pikiran Anda tenang, kandung kemih Anda pun ikut tenang. Setelah kita memahami protokol GPT, kini saatnya kita meluruskan beberapa mitos yang sering menyesatkan di masyarakat. Pertama, mitos versus fakta waktu minum. Mitos, minum banyak air sebelum tidur itu menyehatkan ginjal, katanya biar ginjal dicuci bersih. Fakta, ini harus diluruskan total. Benar, minum air cukup itu penting untuk ginjal, tapi kuncinya adalah waktu. Tugas mencuci ginjal adalah di siang hari. Malam hari adalah waktunya ginjal beristirahat total. Memaksanya bekerja keras justru membebani ginjal dan, ironisnya, membuat Anda kelelahan karena harus bolak-balik ke toilet. Kedua, mitos versus fakta herbal prostat. Mitos, semua herbal untuk prostat yang dijual online pasti aman karena terbuat dari bahan alami. Fakta, mohon hati-hati. Kata alami tidak sama dengan aman tanpa efek samping. Banyak produk herbal di pasaran yang tidak jelas kandungannya, dosisnya, apalagi izin BPOM-nya. Jauh lebih baik kita gunakan cara alami yang sudah terbukti aman seperti tomat dan biji labu yang kita bahas tadi. Ketiga, mitos versus fakta diagnosis diri. Mitos, sering kencing malam pasti tanda diabetes atau penyakit ginjal parah. Fakta, memang benar, nokturia bisa menjadi gejala kedua penyakit tersebut, tetapi itu bukan satu-satunya penyebab. Jangan terburu-buru mendiagnosis diri sendiri dan menjadi stres. Ingat, stres itu sendiri malah bisa memperparah keluhan Anda. Seringkali penyebabnya sangat sederhana, yaitu kebiasaan minum yang salah. Keempat, mitos versus fakta takdir penuaan. Mitos, masalah kencing malam dan prostat sudah takdir orang tua, harus diterima saja. Fakta, ini adalah pola pikir yang paling ingin saya ubah. Menjadi tua itu memang takdir yang pasti, tetapi menjadi tua dengan tidak berkualitas itu adalah pilihan. Kita diberi akal oleh Tuhan untuk berikhtiar dan mengelola kesehatan kita. Selain 3 pilar utama, ada beberapa solusi praktis yang bisa Anda terapkan segera, terutama yang berkaitan dengan makanan. 1. Batasi kafein dan alkohol. Kopi, teh, soda dan alkohol bersifat diuretik, artinya mempercepat produksi urin. Hentikan konsumsi minuman ini setidaknya 4-6 jam sebelum waktu tidur Anda. Ini adalah langkah sederhana yang sangat efektif. 2. Elevasi kaki. Jika Anda mengalami pembengkakan di kaki atau pergelangan kaki, edema, seringkali cairan tersebut akan kembali masuk ke sirkulasi darah saat Anda berbaring, dan ginjal akan memprosesnya, menyebabkan kencing malam. Cobalah untuk mengangkat kaki Anda atau elevasi selama 30-60 menit di sore hari.
Ini membantu mengembalikan cairan ke sirkulasi dan membiarkan ginjal memprosesnya saat Anda masih terjaga. 3. Waspada obat diuretik. Jika Anda mengonsumsi obat tekanan darah tinggi yang bersifat diuretik atau pil air, bicarakan dengan dokter Anda untuk menggeser waktu minum obat tersebut ke pagi hari. Ini akan mengurangi dampaknya di malam hari. 4. Timbang berat badan. Sedikit penurunan berat badan, meskipun hanya 5-10%, dapat mengurangi tekanan pada kandung kemih dan mengurangi peradangan sistemik, yang secara tidak langsung membantu mengurangi gejala nokturia dan BPH. Tanda bahaya atau lampu merah. Namun Bapak dan Ibu, sebagai seorang dokter, saya harus mengingatkan, protokol GPT ini berfungsi untuk masalah fungsional. Jika kencing malam disertai salah satu dari 5 tanda ini, jangan tunda. Segera periksakan diri ke dokter. 1. Disertai rasa nyeri atau perih saat kencing. 2. Ada darah dalam air seni atau urin sangat keruh. 3. Aliran sangat lemah, sulit memulai atau terus menetes. 4. Disertai demam atau nyeri di pinggan. 5. Frekuensi meningkat drastis disertai rasa haus yang luar biasa dan penurunan berat badan yang signifikan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir perbincangan kita. Mari kita rangkum kembali ilmu berharga yang sudah kita dapatkan hari ini. Protokol GPT, ginjal, prostat tenang. Pertama, G untuk ginjal. Atur ulang jam minum Anda. Pindahkan 70-80% asupan cairan ke siang hari, dan akhiri hari dengan 1 gelas hangat terakhir sebelum jam 8 malam. Kedua, P untuk prostat. Sayangi prostat Anda dengan diet cerdas. Rutinkan konsumsi makanan sahabat prostat, seperti tomat yang dimasak, 1 sendok biji labu setiap hari, dan ikan kaya omega 3. Hindari musuh prostat seperti daging merah berlemak dan makanan yang digoreng. Ketiga, T untuk tenang. Tenangkan sistem syaraf Anda. Lakukan latihan nafas perut 5 menit sebelum tidur dan kuatkan otot dasar panggul Anda dengan senam Kegel. Ketenangan pikiran adalah kunci untuk merenangkan kandung kemih Anda. Sekarang, Bapak dan Ibu, setelah menyimak tuntas, saya ingin tahu, apakah Anda siap untuk memulai tantangan 7 hari tidur pulas dengan menerapkan minimal 1 pilar dari protokol GPT ini? Tulis siap di kolom komentar dan sebutkan pilar mana yang akan Anda mulai terapkan. Tidur nyenyak adalah hak Anda, bukan kemewahan. Jangan biarkan kebiasaan sepele seperti minum banyak menjelang tidur atau membiarkan pikiran cemas merenggut kebahagiaan dan kesehatan Anda di usia emas ini. Mari kita buang kebiasaan buruk itu mulai malam ini juga. Saya mohon, jangan simpan ilmu ini untuk diri Anda sendiri. Ada ribuan teman lansia kita di luar sana yang sedang menderita akibat kurang tidur. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, atau kepada sahabat terdekat Anda. Satu tindakan berbagi dari Anda bisa jadi merupakan jawaban atas doa seseorang untuk mendapatkan tidur yang pulas dan berkualitas. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan selalu diberikan tidur yang nyenyak. Sampai jumpa di video tips lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.